daripada hadap harga diesel macam ni. Wah, BBM di Malaysia naik sampai 2 kali lipat, guys. Minyak dunia lagi mahal-mahalnya, sampai-sampai orang Malaysia beli ke Indonesia. Berat juga sih, gaji nggak naik, bensin naik, harga naik. Ya mau nggak mau kita ke Pertalite. Pertamax naik 16.250, stok BBM subsidi jenis Pertalite di sejumlah wilayah malah langka dan kosong. Negara tetangga nggak ribut tuh, harga minyaknya naik. Kenapa ya? BBM di Malaysia turun, RON 95 harganya cuma 7 ribuan aja per liter. Lihat nih contoh Malaysia nih, Malaysia rela target defisit fiskal meleset demi jaga subsidi bensin murah. Malaysia apa rela melakukan demi rakyat. Dulu ngatain negara Malaysia, BBM di sana naik, kasihan warga Malaysia shock karena kenaikan harga BBM. Sekarang karma berlaku kepada warga kita sendiri, geng. Udah Pertamax naik harganya melambung kayak gitu ya, geng ya. Dan Pertalite itu yang paling murah subsidi itu langka, nggak ada. Kasihan dah warga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyarankan sebuah video apakah ini karma, geng, buat warga Indonesia karena dulu sempat mengolok-olok negara Malaysia, geng. Bang, ngolok-ngolok apa sih, Bang? Netizen Konoha. Bukan cuma netizennya ya, geng, ya, warganya juga sama, geng, mengolok-ngolok orang Malaysia ataupun negara Malaysia. Apa tuh, Bang? Ya, pasal itu hari di Malaysia ada isu harga BBM apa itu yang naik ya, geng, ya. Nah, banyak di situ kesimpulannya, geng. Warga Malaysia akan demo lah, warga Malaysia akan krisis lah, warga Malaysia akan collab dan lain sebagainya. Warga Malaysia shock lah harga BBM naik, sedangkan di Indonesia masih stabil, bos, sampai ujung tahun. Alhamdulillah sebagai Ikinya kayak gitu ya, geng, ya. Namun, geng, sekarang, geng, apa yang terjadi kepada negara kita? Nah, makanya Ikinya selalu bilang gak usah sombong dulu, karena tahu sendiri pejabat-pejabat kita seperti apa kinerjanya. Nah, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa, bukan? Jom kita simak video ini sampai tuntas, sampai berantas, sampai ke akar-akarnya. Namun sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Malaysia dibuat shock dengan lonjakan harga BBM yang terjadi sekarang ini. Kenaikan ini dipicu oleh harga minyak dunia yang melonjak tajam akibat konflik geopolitik, terutama perang yang melibatkan Iran, Israel, dan campur tangan Amerika Serikat. Situasi global tersebut langsung berdampak pada biaya energi di banyak negara, termasuk Malaysia yang selama ini dikenal cukup stabil dalam menjaga harga bahan bakar melalui subsidi. Selama bertahun-tahun, masyarakat Malaysia memang terbiasa dengan harga BBM yang relatif murah berkat kebijakan subsidi pemerintah. Namun, kondisi sekarang berubah drastis. Baik BBM bersubsidi maupun non-subsidi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, membuat banyak warga kaget dan mulai merasakan tekanan ekonomi. Perubahan ini terasa mendadak bagi masyarakat yang sebelumnya jarang menghadapi lonjakan harga energi setinggi ini. Baik aku jual je lah, daripada hadap harga diesel macam ni. Wah, BBM di Malaysia naik sampai 2 kali lipat, guys. Jadi BBM jenis solar untuk mesin diesel ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari yang sebelumnya 2,1 ringgit menjadi 5,5 ringgit, guys. Wah, kenaikan yang sangat ngeri-ngeri sedap ya, guys, ya. Dan tentunya kenaikan BBM tersebut membuat banyak masyarakat Malaysia marah dan juga tentunya takut jika nantinya bahan-bahan pokok akan melonjak naik. Dan selain itu, ada salah satu warga Singapura yang bingung dan juga keheranan kenapa di saat dunia menaikkan harga BBM, Indonesia malah cenderung harga BBM-nya itu stabil. Jadi sangat berbeda dengan negara-negara lain. Kenapa ya, guys, ya? Nah, penasaran beritanya seperti apa? Harga BBM Malaysia naik lagi, bensin non subsidi tembus 22.000 per liter. Katanya di Singapura 55.000 per liter. Nah, ini harga di Indonesia masih tetap dengan harga yang sama, ya kan? Apakah kita ini harus
Bangga atau bersedih atau gimana? Coba tulis di kolom komentar. Minyak dunia lagi mahal-mahalnya sampai-sampai orang Malaysia beli ke Indonesia. Yuk kita lihat. Kat Indonesia Ini, beli ini. isi minyak. Muka tu tau. Yang merah paling murah. Merah paling mahal. Keren ya. Dia tak tahu sebab dia tak Karena tebak. Malaysia dan Maybe Indonesia kita itu cuba dekat isi Kepulauan 20,000 Riau dulu. sana. Dekat Nah, Indonesia, jadi nak isi orang-orang minyak yang kena Malaysia bayar yang tu. dekat itu ya nyebrangnya tuh tinggal 20,000 dikit aja. Serit gitu udah sampai ke Indonesia. 20,000. Ibu lebih baik ngerompi aja bu, ngerompi. Iya. Itu pelancong bu, itu pelancong. Ini apa merah? Oh ini hijau. Mari Dia ada berapa mencintai hijau produk dalam negeri. Hijau, biru, merah. Harganya naik. Berat juga sih, gaji nggak naik, bensin naik, harga naik. Yang mau nggak mau kita ke pertalite. Antrean motor mengular di SPBU di wilayah Jakarta Barat pada Kamis 11 Juni 2026 pagi. Sejumlah warga mengaku terpaksa beralih ke bensin Pertalite setelah adanya kenaikan harga BBM Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Parah banget, bener berasa banget ini hitungannya ya. Tadinya kita pakainya Pertamax ya kan, terus mesinnya enak, oke lancar, terus mau diturunin ke Pertalite lagi kayaknya agak-agak merih gitu loh. Sayang ininya, motornya, mesinnya gitu doang. Ya aku bilang ya, tapi kalau kita pakai Pertamax udah naikannya kan, tadinya biasanya 40.000 bisa full, bisa 50.000 kan sekarang kan, itu kan berasa kalau lagi ekonomi lagi begini kan. Ya, mau nggak mau depressing aja ya, depressing budget jadinya itu aja. Ya berasanya itu aja sih jatuhnya, nggak ya ntar ya untungnya anaknya nggak rewel ya, nggak neko-neko gitu. Untungnya sih nggak neko-neko anak gitu aja. Kalau neko-neko pusing kepala mainnya meledak. Pertalite. Ya. Sebelumnya emang Pertalite atau pernah Pertamax? Pertamax pernah. Pertama Ini kenaikan bensin menurut Bapak gimana? Around 9 berapa kayak? Ya berat juga sih. Kalau buat kita ya gaji nggak naik, bensin naik, semua harga naik. Yang mau nggak mau kita ke pertalite. Oh tadinya biasanya Pertamax gitu Pak? Pertamax. Ya mudah-mudahan turun lagi lah. Kalau naik ya nggak 4.000 juga lah. 13 setengah masih bisa dah kita. 4.000 berat banget bang. Berat banget ya Pak? Iya. Ya kebangetan juga sih naiknya. Kalau hanya 1.000 mungkin masih malum ya. Ini kan sampai berapa ribu naiknya? Iya itu lumayan lah gitu loh. Pertamax naik 16.250, stok BBM subsidi jenis Pertalite di sejumlah wilayah malah langka dan kosong. Nah ini imbasnya pasti deh kayak gini. User 92 pasti pindah ke Pertalite, Pertalite-nya kosong. Udah otomatis orang terpaksa lah beli Pertamax 92 akhirnya. Pertamax dinaikin harganya, Pertalite kosong stoknya. Memang. Dulu ngatain negara Malaysia, BBM di sana naik. Kasihan warga Malaysia shock karena kenaikan harga BBM. Sekarang karma berlaku kepada warga kita sendiri, geng. Udah Pertamax naik harganya melambung kayak gitu ya, gengnya. Dan Pertalite itu yang paling murah subsidi itu langka, nggak ada. Kasihan dah warga kita. Aduh ya Allah ya Robbi. Dan geng ya, ikinya akan mereaction beberapa video lagi. Ini sangat mengejutkan sekali sih buat warga Indonesia. Ini harus sadar kayak gitu ya geng ya. Ajudan kalian presiden kayak gitu ya geng ya, ataupun para pejabat kalian itu membandingkan kepada Singapura dan lain sebagainya kayak gitu ya geng ya, membandingkan tentang harga bensin ataupun minyak yang berada di Indonesia lebih murah masih daripada negara Malaysia, daripada negara lain dan sebagainya. Apa itu tidak sadar, geng? Dia membandingkan dengan harga Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina. Itu UMKM-nya, UMKM. Pokoknya gajinya, gaji basicnya itu lebih tinggi di negara-negara yang Iki sebut tadi, geng. Apalagi Malaysia, apalagi Singapura. Kayak itu lebih tinggi di sana, geng. Kayak gitu ya, geng. Jadi jangan heran kalau di sana itu meskipun naik mereka nggak goyang, tak seperti orang-orang kita goyang, geng. Nggak usah berlama-lama, jom kita simak lagi bersama-sama. Negara tetangga nggak ribut tuh harga minyaknya naik. Kenapa ya? Lah ternyata begini. No, pendapatannya aja mohon maaf, assalamualaikum ya, beda jauh. Betul. Ya. Di Malaysia Coba lihat 17. Daya belinya masih kuat. Kalau kamu, aduh,
Bensinnya Jauh, pun lebih jauh. bagus Berapa di kali lipat Malaysia. coba kamu lihat, berapa kali lipat? Hah? Di Singapura harga minyaknya 50.000 juga masih sanggup. Bulanannya coba lihat. Seskap tadi sebut bahwa harga Pertamax di Indonesia lebih murah daripada di negara lain. Buset. Betul, memang betul apa yang dikatakan tadi, gak salah. Tapi di negara-negara lain kenapa bisa mahal? Mereka gak protes karena mereka penghasilannya jauh lebih tinggi daripada kita yang ada di Indonesia. Sedangkan kita, kalau hidup bergantung pada UMR atau UMK yang ada di Indonesia, kalau di tempat saya Malang, itu sekitar 3.800.000. Di zaman sekarang, 3.800.000 dikatakan buat hidup, kelihatannya saja hidup, aslinya setengah mati. Serius. Kenapa? Karena semuanya sekarang serba mahal. Apa-apa naik. Belum lagi kebutuhan anak, kebutuhan diri sendiri, kebutuhan istri. Belum lagi kalau orang tuanya, mohon maaf, ada yang sudah tidak bisa bekerja, tidak layak untuk bekerja lagi. Belum lagi kalau ada yang menanggung adik-adiknya. 3.800.000. Jadi apa? Jadi tai. Cuman jadi tai. Itu pun tainya segini, nggak segini. Ya kan semuanya tergantung cara kita mengolah uang, benar. Tapi kalau semuanya mahal dan penghasilannya tetap, sepintar apapun kita mengolah uang, ya gak bakal cukup lah kambing. Jadi jangan disamakan dengan negara lain. Seperti itu menurut saya. Kalau salah ya mohon maaf. Di sana harganya misalnya 50.000, ya karena penghasilannya mereka puluhan juta. Jadi ya wajar. Lah sedangkan di sini naik, semuanya naik, penghasilannya tetap bos. Kan tai, iya kan? Cantik, cantik, bisa diem gak cantik? Suka sekate-kate kadang-kadang nih ya kalau ngomong Bunda Teddy. Bunda Teddy jangan suka ngebandingin BBM luar sama BBM di Konoha ya. Masa Bunda nggak paham sih UMR paling kecil itu cuma di Konoha? Bunda kenapa sih sensi mulu? Bunda mau mens ya, apalagi mens Bundanya. Bunda kan sering jalan-jalan ke luar negeri, masa nggak lihat sih perbandingannya? Rawr. Udah Bunda, mendingan Bunda pakai Kelly aja Bunda ya, jangan banyak ngomong. Bunda mah berisik. Wah, harga BBM di Malaysia turun. RON 95 harganya cuma 7.000-an aja per liter. Kok bisa ya kan? Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh negara yang mengaku sebagai negara besar, yaitu Indonesia. Gak mungkin Indonesia tuh BBM turun. Yang ada semakin naik itu malah percaya ya kan. Betul. Harga BBM semakin naik, pajak semakin banyak ya kan. Dan apapun itu yang menguras kantong rakyat, yang mencekik leher rakyat di Indonesia yang mengaku negara bangsa besar, itu ada. Ya kan, gila, negara kecil Malaysia harga bensin BBM RON 95 harganya cuma 7.000. Di Indonesia nggak mungkin ya, padahal mengaku negara besar atau bangsa besar, tapi faktanya rakyat semakin gelimpungan dan semakin terjepit. Kenaikan BBM itu di Indonesia sangat krusial banget karena bakalan berpengaruh ke harga bahan pokok dan segala transport lain. Lihat nih contoh Malaysia nih, Malaysia rela target defisit fiskal meleset demi jaga subsidi bensin murah. Malaysia apa rela melakukan demi rakyat. Indonesia MBG bisa dipangkas, KDMP Koperasi itu merah putih dan Danantara. Tapi realitanya apa? Prabowo nggak mau mengorbankan rakyat kayak gini nih. Rakyat terdampak bahan pokok bakalan naik. Lihat nih harga oli motor naik 25.000 dalam sebulan. Lihat ini lagi nih, cabai rawit naik jadi 80.000 per kilo. Kenaikan sayur ikut bebani warga belanja nih di Purwakarta. Ini coba pangkas MBG, Operasi Merah Putih Danantara. Indonesia tak jadi menyumbangkan lagi geng kepada negara Malaysia setelah kena karma oleh warga Malaysia. Dulu dia menghina, mengatakan negara Malaysia. Harga BBM di Malaysia buat shock para warga Malaysia. Sekarang geng, harga BBM di kita udah mahal, langka pula. Aduh, sus. Gimana ya, gorok-gorok kepala sajalah. Apa sih bang manfaatnya BBM naik? Kan itu yang non subsidi. Meskipun itu yang non subsidi, namun kalau itu naik kayak gitu ya geng, kalau kenaikannya sih wajar menurut Ikinya ya, karena sekarang nih masih huru-hara tentang isu perang global kayak gitu ya geng ya.
Namun yang membuat ikinya ini kesal kayak gitu ya geng, yang tak puas hati itu adalah ejekan-ejekan daripada YouTuber maupun juga influencer daripada Indonesia, TikToker ataupun YouTuber lah kayak gitu ya gengnya, yang sempat itu hari meremehkan ataupun menyinggung negara Malaysia geng. Karena negara Malaysia tidak ada salah apa-apa, tidak menyenggol apapun kayak gitu ya geng ya, warganya diam-diam terus disenggol karena BBM di sana itu solar, kalau tak silap ikinya solar di sana tuh naik geng kayak gitu ya gengnya, terus disenggol nih sama warga Malaysia, sama warga Indonesia kayak gitu ya gengnya. Kasihan warga Malaysia, collab sekarang akan turun ke jalan dan lain sebagainya. Ternyata sekarang kebalik, dunia terbalik nih geng, ternyata Indonesia sekarang yang akan collab. Aduh ya Allah ya Rabbi. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.